Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai ITsec atau Common Kriteria. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Delikasi Sarumaha, NIM 682018-218. Pada video kali ini saya mendapat bagian menjelaskan mengenai pengertian dan isu tentang ITsec atau Common Kriteria. Baik, pengertian ITsec. ITsec atau The Information Technology Security Evaluation Criteria adalah sebuah set yang terstruktur untuk mengevaluasi keamanan komputer antara produk dan sistem. Kriteria evaluasi keamanan teknologi informasi adalah seperangkat kriteria terstruktur untuk mengevaluasi keamanan komputer dalam produk dan sistem. Kedua, Common Kriteria atau yang lebih dikenal dengan singkatan CC adalah salah satu standar internasional pada tata kelola audit teknologi informasi. CC adalah sebuah kerangka atau framework di mana para penggunanya dapat menentukan sendiri keamanannya secara fungsional dan persyaratan jaminannya melalui penggunaan protection profiles. Kemudian isu ITsec atau Common Kriteria. Common Kriteria berasal dari 3 standar awal sebelumnya, yaitu yang pertama ITsec atau IT Security Evaluation Criteria merupakan standar dari Eropa, dikembangkan pada awal 1990-an oleh Prancis, Jerman, Belanda, dan Inggris. Ini adalah penyatuan dari standar sebelumnya seperti 2 pendekatan sistem yang dilakukan oleh Inggris atau checks evaluasi skema ditujukan untuk pasar pertahanan dan kecerdasan, dan DTI Green Book ditujukan untuk penggunaan komersial dan telah diadopsi oleh beberapa negara lain, misalnya Australia. Yang kedua, CTCPEC atau Canadian Trust Computer Product Evaluation Criteria merupakan standar berasal dari standar Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan digunakan bersama oleh evaluator baik dari Amerika dan Kanada. Standar CTCPEC pertama kali diterbitkan pada bulan Mei 1993. Yang ketiga, TCSEC atau The Trust Computer System Evaluation Criteria merupakan Departemen Pertahanan Amerika Serikat .5.200,28 CTD yang disebut Orange Book dan bagian dari seri Rainbow. Orange Book berasal dari pekerjaan keamanan komputer termasuk laporan Warren. Dilakukan oleh Badan Keamanan Nasional dan Badan Standar Nasional atau NBS, akhirnya menjadi NIST di akhir 1970-an dan di awal 1980-an. Tesis sentral dari Orange Book mengikuti dari kerja yang dilakukan oleh Dave Bell dan Len Lapadula untuk satu set mekanisme perlindungan. Perkenalkan, nama saya Ivana Lumalita, NIM 682018-012. Di sini saya akan menjelaskan pada poin kebutuhan ITsec. Di zaman sekarang banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya
menjaga sumber daya mereka, baik bersifat virtual maupun fisik. Supaya aman, maka pemerintahan federal Amerika Serikat menerapkan pencegahan dan pengendalian melalui otoritas Patriot Act atau yang disebut dengan UU Patriot dan Office Homeland Security atau yang disebut dengan Dinas Keamanan Dalam Negeri. Pencegahan federal ini diimplementasikan, ada dua isu penting harus diatasi, yaitu isu yang pertama adalah keamanan versus hak-hak individu. Tantangannya bagaimana mengimplementasikan keamanan yang cukup serta alat-alat pengendalian yang tidak melanggar hak-hak yang dijamin oleh kontribusi. Isu yang kedua yaitu keamanan versus ketersediaan. Isu ini menonjol pada bidang pelayanan medis, di mana kekhawatiran akan privasi catatan medis individu menjadi pusat perhatian. Target of evaluation, produk atau sistem yang menjadi subjek dari evaluasi. Evaluasi ini berfungsi memvalidasi klaim yang telah dibuat mengenai target dan dapat dilakukan melalui protection profile. Lalu yang selanjutnya ada security target. Keamanan target, dokumen yang mengidentifikasi sifat keamanan dari target evaluasi. Bisa merujuk ke satu atau lebih protection profile atau target of evaluation. Akan dievaluasi terhadap security functional requirement. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi assurance level atau yang disingkat IAL. Rating numerik yang menggambarkan kedalam dan kekakuan dari evaluasi. Setiap IAL sesuai dengan paket persyaratan jaminan keamanan yang meliputi pengembangan beberapa produk dengan tingkat tertentu ketatnya. Daftar common kriteria memiliki 7 tingkat dengan IAL pertama yang paling dasar dan karenanya termurah untuk melaksanakan dan mengevaluasi, dan IAL 7 yang paling ketat dan paling mahal. Biasanya seseorang penulis ST atau PP tidak akan memilih persyaratan jaminan individu, tetapi memilih salah satu dari paket ini. Mungkin menambah persyaratan di beberapa daerah dengan persyaratan dari tingkat yang lebih tinggi. IAL tinggi tidak selalu berarti keamanan yang lebih baik. Mereka hanya berarti bahwa jaminan keamanan diklaim TOE telah melebihi luas diverifikasi. Selanjutnya kita masuk ke layanan ITSEC. Perusahaan keamanan cyber ITSEC yang di dalamnya menyediakan berbagai macam servis dan solusi. Penetration testing, suatu kegiatan di mana seseorang mencoba mensimulasikan serangan yang bisa dilakukan terhadap jaringan organisasi atau perusahaan tertentu untuk menemukan kelemahan yang ada pada sistem jaringan tersebut. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut penetration tester atau yang disingkat pen tester. Yang kedua ada application security. Proses melindungi situs web dan layanan online dari berbagai ancaman keamanan yang mengeksploitasi kerentanan dalam kode aplikasi. Dan yang ketiga ada information security analysis. Perancang melaksanakan, mengupgrade atau memantau langkah-langkah keamanan untuk melindungi jaringan komputer dan jaringan informasi dalam sebuah perusahaan dan institusi. Memastikan kontrol keamanan dan kerahasiaan file digital dan infrastruktur elektronik vital perusahaan. Halo, perkenalkan, nama saya Pancrasti Yustimus Gunawan Haji Pamungkas, NIM 68 2018 187. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan melalui layanan ITSEC. Selanjutnya ada arsitektur and process development. Nah,
Ini tuh pengembangan arsitektur dapat dianggap sebagai proses dan disiplin yang membantu pengembangan sistem yang efektif. Lalu, risk assurance and compliance, yaitu membantu perusahaan mengidentifikasi risiko dan memungkinkan mereka untuk memaksimalkan investasi keamanan mereka. Lalu, manage security service, yaitu untuk menjaga biaya tetap terkendali. MSS berisi berbagai layanan untuk melindungi aset, informasi, organisasi, dan data sensitif dari ancaman dunia maya yang paling parah. Lalu ada training. Semua karyawan di ITSEC tidak hanya profesional teknologi informasi, namun harus berperan dalam mengurangi ancaman keamanan. Meningkatkan kesadaran keamanan semakin penting. Lalu ada digital forensic and incident response, yaitu bagian penting dari bisnis dan operasi penegakan hukum. Ini adalah filosofi yang didukung oleh teknologi canggih saat ini untuk menawarkan solusi komprehensif bagi profesional keamanan TI yang berupaya menyediakan cakupan yang sepenuhnya aman dari sistem internal perusahaan. Lalu ada threat hunting, yaitu menjelaskan prosedur jaringan yang secara proaktif menyelidiki untuk mendeteksi dan mengisolasi ancaman dunia maya yang menghindari tindakan keamanan yang ada. Proses tersebut melibatkan mencari tanda-tanda aktivitas penyerang atau kompromi saat ini atau masa lalu. Lalu ada database security assessment, yaitu proses yang mengukur risiko database pada suatu titik waktu. Risiko diukur dengan mengevaluasi kerentanan database terhadap serangkaian kerentanan yang diketahui dan skenario serangan. Lalu ada database security hardening, yaitu untuk mengamankan sistem database termasuk komponen perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Ini termasuk perangkat lunak klien dan server basis data, mesin hosting, server basis data fisik, mesin klien, dan firewall. Dengan mengurangi serangan sistem, kita dapat mengurangi kerentanan serangan, dapat dikurangi dengan menghilangkan fungsionalitas redundan dan menyiapkan fitur secara aman dan dengan membuat dasar, fungsionalitas, dan keamanan sistem. Lalu ada security staffing. ITSEC telah bermitra dengan banyak perusahaan multinasional di berbagai industri. ITSEC memberikan staf keamanan informasi berkualitas tinggi tergantung pada kebutuhan organisasi. Lalu ada kebijakan ITSEC. Dengan mengabaikan bahwa perusahaan mengikuti strategi manajemen risiko atau kepatuhan terhadap tolak ukur maupun tidak, suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Perusahaan dapat menerapkan kebijakan keamanan dengan mengikuti pendekatan bertahap. Fase 1, inisiasi proyek. Fase 2, penyusun kebijakan. Fase 3, konsultasi dan persetujuan. Fase 4, kesadaran dan edukasi. Fase 5, penyebarluasan kebijakan. Kebijakan terpisah dikembangkan untuk 1. Keamanan sistem informasi, 2. Keamanan akses sistem, 3. Keamanan personal, 4. Keamanan lingkungan dan fisik, 5. Keamanan komunikasi data, dan keenam, klasifikasi informasi. Lalu ada akuntabilitas manajemen. Demikian hasil presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata atau dalam pengucapan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.